Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama, tapi masih banyak loh saudara-saudara kita yang mau beribadah tuh sulit. Ya, karena di tengah-tengah kita beribadah, masih banyak loh saudara-saudara kita yang sebangsa masih kesulitan untuk beribadah. Sedih banget ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih. Kenalin, nama aku Faiza Nazala Caisha. Kenalin, nama aku Emilia Trirama. Halo, kenalin nama aku Lia. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gimana kalau misalnya kita tanya-tanya nih sama Sivitas Akademik Universitas Lampung terkait dengan agama-agama minoritas di Indonesia. Yuk kita tanya-tanya. Ayo, let's go. Kebetulan kalau di daerah saya sih, daerah ini Bandar Lampung udah bebas malah untuk beribadah gitu, dan juga kita mau bikin acara-acara keagamaan seperti Paskah, Natal dan lain-lain, itu juga udah terbilang mudah sih mengurus izinnya. Terus sekarang seperti yang saya katakan tadi ya, daerah sini tuh udah sangat menerima gitu, udah jadi aman-aman aja kalau misalkan mau bikin acara juga, nggak ada gangguan apa-apa sih. Menurut aku masih miris banget untuk orang-orang yang ibadah aja kesusahan, apalagi sempet dibubarin. Karena di Indonesia ini kita tahu kalau misalkan negaranya emang penduduk yang heterogen, bermacam-macam. Harusnya kita itu menyadari kalau agama ini adalah pelengkap, bukan berarti kita harus membeda-bedakan yang mana nih minoritas dan juga mayoritas. Nah, itu dia tadi pendapat dari Sivitas Akademika Universitas Lampung mengenai agama-agama yang dianggap minoritas nih di Indonesia tentunya ya. Mau apapun agamanya, itu kita harus tetap menghargai dan juga menghormati. Karena kita hidup di Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan juga ras. Kita tidak boleh menghakimi atau malah membuarkan ibadah tersebut, karena pada dasarnya semua agama itu baik. Nah, jadi kenapa sih guys kita dari tadi bahas tentang soal agama minoritas? Ya, karena banyak banget nih orang-orang yang mau beribadah itu aja sulit. Sampai ada yang dibubarin tempat ibadahnya, bahkan juga sampai ada yang ditutup loh tempat ibadahnya. Contohnya, ada nih kasus pembubaran doa Rosario yang ada di Tangerang. Ini dia cuplikannya. Sudah! Dilansir dari media CNN dan Tempo, pada tanggal 5 Mei 2024, sekitar pukul 19.30, sekelompok mahasiswa Katolik mengadakan doa Rosario di sebuah kontrakan di Jalan Ampera, Babakan Setu, Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut tiba-tiba terganggu ketika seorang pria yang mengaku sebagai ketua RT datang dan berteriak untuk membubarkan acara tersebut. Teriakan ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya dan berkumpul serta menimbulkan situasi yang gaduh. Ketegangan meningkat ketika interaksi fisik terjadi antara jemaah doa Rosario dan beberapa orang yang mendukung ketua RT. Dalam keributan tersebut, seorang wanita mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Korban kemudian melaporkan insiden tersebut kepada polisi. Polisi juga segera melakukan penyelidikan dan penangkapan 4 orang yang terlibat dalam insiden tersebut. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penganiayaan dan pengeroyokan. Barang bukti dikumpulkan termasuk rekaman video, senjata tajam, dan pakaian tertentu. Para tersangka diancam dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam, serta pasal pengeroyokan dan juga penganiayaan. Nah, hukuman yang mungkin dijatuhkan bisa mencapai penjara hingga 10 tahun bagi kepemilikan senjata tajam dan maksimal 5 tahun 6 bulan bagi pengeroyokan. Nah, insiden ini menyoroti pentingnya toleransi antar agama dan perlunya perlindungan hak-hak beribadah di Indonesia. Tapi tahu nggak sih kalau ada sekelompok mahasiswa Universitas Pamulang yang ikut doa Rosario ini sebenarnya hanya kumpul bareng di kosan mereka, bukan di gereja ataupun di tempat ibadah resmi. Itu tuh hanya sekedar doa dalam rangka bulanan Maria yang biasanya dilakukan oleh umat Katolik. Kayak misalnya di Indonesia atau di agama lain, kegiatannya tuh kayak tahlilan atau doa keluarga. Tidak perlu izin khusus selama nggak di tempat ibadah resmi. Jadi bisa di mana aja, asal masih lingkup privat. Masalahnya, beberapa warga di sana, mereka kayaknya nggak tahu nih aturan ini. Jadi mungkin mereka merasa kegiatan doa itu harus selalu di gereja atau di tempat ibadah khusus. Hal ini membuat warga salah paham dan akhirnya memicu tindakan yang bukannya menjaga ketertiban, malah berujung kekerasan. Ketika orang cuma mau beribadah, malah kena intimidasi.
Nah, buat para pemerintah ataupun aparat, ini jadi pengingat penting nih. Masa banyak masyarakat yang kurang paham soal kebebasan beribadah yang dilindungi negara. Apalagi di Indonesia yang dikenal dengan beragam, banyaknya agama gitu kan. Harus ada lebih banyak nih edukasi soal ini, supaya nggak ada lagi kejadian serupa yang mungkin bikin orang takut beribadah di luar tempat ibadah resmi. Kalaupun ada tindakan kayak kekerasan atau intimidasi, harusnya ditegakkan hukum yang jelas dan tegas. Jadi penting banget nih buat saling menghargai dan menghormati biar semua bisa hidup berdampingan dengan damai di dunia yang beragam ini. Yuk jaga toleransi dan pastikan semua orang bisa beribadah tanpa rasa takut. Setuju kan? Setuju. Nah, dari kronologi yang udah jelasin tadi, kita bisa nih memberikan beberapa solusi untuk masalah ini. Solusinya antara lain mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat itu sangat penting. Kita perlu menjelaskan kepada mereka tentang hak-hak mereka untuk beribadah, termasuk melalui program sosialisasi yang menegaskan bahwa doa di rumah ataupun di kosan itu diperbolehkan loh guys. Lalu, solusi lainnya adalah membuat forum yang mempertemukan warga dengan kelompok agama di sekitar untuk berdialog dengan kelompok agama di minoritas. Oke, segitu aja pembahasan dari kami. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, Komen! And share video ini ya. dan jangan lupa semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap tetap satu juga. See you guys. Bye.